Halo Smart Educator, ketemu lagi barengan aku dan kali ini kita akan bereksplorasi tentang integrasi Google Classroom dengan GeoGebra. Sebelumnya, bulan kemarin kalau nggak salah aku udah sharing tentang belajar online interaktif dengan GeoGebra Group, yang mana aku udah nulis bahwa Google Classroom itu bisa lebih optimal jika diintegrasikan dengan external resources. Nah, external resources kali ini adalah GeoGebra. Kita akan menggunakan GeoGebra Applet. Oke. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Oke, let's check it out. Harus punya yang namanya account Google Classroom dan juga account GeoGebra. Keduanya disinkronkan menggunakan Gmail yang sama ya. Ingat, Gmail yang sama. Soalnya nanti kalau misalkan beda dari Google Classroom nggak bisa ngelink ke dari GeoGebra-nya, nggak bisa ngelink ke Google Classroom-nya. Oke. Nah, yang pertama-tama buka di Google Classroom, kemudian bikin kelas. Di sini saya sudah bikin kelas GeoGebra Integration, aktivitas applet di GC atau Google Classroom. Nah, di sini sudah ada, saya sudah posting beberapa. Kemudian di classwork kita bisa create assignment. Nah, yang unik adalah kita akan bikin assignmentnya dari GeoGebra-nya. Oke, pertama-tama pergi ke GeoGebra account-nya masing-masing. Oke. Saya akan pergi ke GeoGebra account masing-masing. Halaman home. Ini adalah GeoGebra account milik saya. Kemudian pergi ke resources. Jadi yang belum punya GeoGebra account atau baru aja bikin, pasti belum pernah bikin yang namanya applet ya. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa applet yang sudah saya buat. Saya tinggal menggunakan saja. Nah, saya tinggal menggunakan atau nanti bisa menggunakan applet milik orang lain asalkan ini tulisannya sudah public. Oke. Soalnya kalau yang private belum bisa digunakan, masih disimpan sendiri. Oke, yang public saya akan pilih salah satu aktivitas yang sudah saya buat. Oke, di sini. Kemudian klik pada bagian share. Nah, pilih pada Google Classroom-nya. Nah, di sini pada Google Classroom, pilih kelasnya mau yang mana yang dipilih. Oke, disinkronkan ya karena harus sinkron. Oke, kelasnya adalah GeoGebra Integration karena tadi saya sudah bikin kelas. Ini PGL, persamaan garis lurus. Kemudian kerjakan dengan baik dan jujur. Oke, kemudian kita klik assign, kita tugaskan. Oke, agak sedikit lambat. udah dibuat assignmentnya, udah has been created. Kemudian kita pergi ke Google Classroom. Di Google Classroom, kalau kita lihat di kelasnya, kita akan lihat di classwork-nya. Bentar, kita harus refresh dulu. Kita refresh. Yang sudah ada harusnya sudah muncul. Nah, persamaan garis lurus sudah muncul di sana. Kita edit dulu karena kita belum memberikan skor atau belum memberikan deadline, ya kan? Jadi kita mengeditnya di sini, ya, di Google Classroom-nya. Nah, ini saya create untuk all student, ya, betul. Untuk di mark, misalkan poinnya 100. Oke, poinnya 100. Kemudian due date-nya atau tanggal submission-nya kapan? Misalkan saya buat untuk 10 Mei. Waktunya tengah malam, boleh. Oke, nggak apa-apa. Topiknya ini tadi PGL, persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus. Oke, rubriknya boleh ditambahkan di sini, boleh enggak. Ya, jadi kalau misalkan benar 100, kalau enggak berapa, setengah benar berapa, ya, ini boleh. Kalau di sini saya contohkan, saya nggak pakai rubrik dulu, soalnya jawabannya persamaan garis lurusnya cuma 1. Kalau benar ya 100, kalau salah ya 0. Oke. Kemudian saya save. Oke, nah, update. Oke. Nah, setelah di saving ini, tunggu bentar, setelah di saving kita akan menuju ke account sebagai siswa. Saya akan buka account saya sebagai siswa. Back to the class, ini adalah account saya sebagai siswa. Oke, jadi
tadi kalau misalkan kita buka GeoGebra Integration, jangan lupa supaya siswanya join di kelas kita atau di grup kita harus share code-nya. Code-nya adalah ini ya, code-nya adalah ini jika mau join di kelas saya. Oke, nah saya mencoba menjadi siswa dan saya sudah join memasukkan kode yang tadi. Nih, akhirnya gabung kan. Nah, kemudian classwork-nya ada persamaan garis lurus muncul di sini. Ya, sudah muncul persamaan garis lurus, saya tinggal buka view assignment. Saya lihat assignment-nya. Kemudian saya mau ngerjain ya, mau ngerjakan ya. Saya mau ngerjakan. Sign in. Jadi kalau misalkan menggunakan apa ya, Google Classroom udah harus sign in dulu ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah sign in, di sini pasti akan muncul turn in. Kalau belum bisa muncul turn in-nya. Jadi siswanya sudah harus masuk Google Classroom dulu. Nah, ini kan tugasnya adalah mencari persamaan garis lurus yang melewati dua titik, yaitu A dan B. Persamaan garisnya apa? Di input di bagian sini. Misalkan saya inputnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, seperti ini kemudian saya turn in. Dan ini masih salah ya, masih salah karena belum melewatin A dan B. Ya, belum melewati A dan B. Udah di turn in. Saya buka sebagai guru. Ya, saya buka sebagai guru. Sekarang kita lihat di persamaan garis lurusnya. Ini sudah ada yang hand in 1 karena saya sudah mensubmit 1. Udah ada yang hand in 1. Ini. Nah, ini mau di skor berapa? Kita lihat jawaban dia. Jawaban saya tadi. Ya, jawaban saya tadi. Ya. Jawaban tadi berapa? Kita lihat karena kita bisa melihat dia jawabannya seperti. Nah, jadi di tempat kita dia langsung ketahuan gitu kan, dia mengerjakannya seperti apa. Nah, ini belum melewati A dan B, berarti skornya ya karena rubriknya saya tadi cuman 0 dan 100 ya, kalau begini saya kasih 0 gitu kan. Kemudian saya bisa kembalikan ke siswa juga. Saya bisa kembalikan ke siswa, kemudian saya kasih komen itu belum melewati titik A dan B. Bisa disubmit ulang. Bisa disubmit ulang. Oke, return. Jadi ini kembalikan ke siswa. Ya, wait for a moment. Nah, sudah, kita balik ke account siswa. Kita lihat your work sudah di credit, sudah dikasih angka. Nah, itu belum melewati titik A dan B, bisa disubmit lagi. Jadi bisa resubmit. Begitu Smart Educator, selamat mencoba. Nanti jika ada pertanyaan bagaimana membuat appletnya, boleh menuliskan komentarnya di bawah ini. Saya akan buat video tutorialnya, oke? Jangan lupa selalu menginspirasi siswa atau peserta didiknya. Tetap semangat, semangat menginspirasi.